Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Kalian perhatikan bunyi itu merambat dengan segala arah, ya, dengan arah yang ke semua arah sama besar dan sama rata. Artinya pada jarak yang sama terhadap sumber bunyi, maka intensitasnya juga sama besar. Sehingga persamaan intensitas pada bunyi itu dituliskan I sama dengan P per A di sini. Karena A-nya berbentuk bola 3 dimensi, berbentuk ruang begitu, maka persamaan I juga dapat dituliskan I sama dengan P dibagi 4 pi R kuadrat. Di sini. Ini adalah luas bola. Nah, dari persamaan terakhir ini maka besarnya I dapat kalian lihat berbanding terbalik terhadap R kuadrat. Sehingga perbandingannya dapat dituliskan I1 per I2 begitu. Sama dengan R2 per R1 kuadrat. Ini perbandingan antara intensitas dan jarak titik terhadap sumber bunyi. Bahwa I sekali lagi berbanding terbalik kuadrat terhadap jarak atau radius. Contoh soal di sini, kalian perhatikan intensitas di titik A pada jarak 10 meter dari sumber bunyi adalah 4 kali 10 pangkat 4. Hitunglah intensitas bunyi di titik B yang berjarak 20 meter dari sumber bunyi. Dari soal ini berarti diketahui RA, jarak titik A 10 meter, mempunyai intensitas sebesar IA 4 kali 10 pangkat 4 watt per meter persegi. Kemudian RB yang jaraknya 20 meter, berapakah besar intensitasnya di B? Ya, langsung kita gunakan perbandingan tadi, bahwa IA itu dibagi IB sama dengan RB per RA kuadrat, karena berbanding terbalik kuadrat. Ya, kita masukkan IA-nya 4 kali 10 pangkat 4 ya, dibagi IB itu sama dengan RB-nya 20 dibagi RA-nya 10 dalam kurung kuadrat. Ini kan nolnya bisa dicoret, tinggal 2 per 1 dikuadratkan ya. 4 kali 10 pangkat 4 per IB sama dengan 4 per 1. Tinggal digunakan perkalian silang. 4 IB sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 kali 1. Maka IB-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan 4. 4-nya dicoret ya. Maka IB sama dengan 10 pangkat 4 watt per meter persegi. Lanjut untuk nomor 2. Ada sumber bunyi S di sini. Kemudian ada titik A, B, dan C yang jaraknya masing-masing 4 meter, 8 meter, dan 10 meter. Di titik C
titik C di sini intensitasnya 16 watt per meter persegi. Maka tentukanlah intensitas bunyi di titik A. Sama ini yang A, tinggal kita masukkan ke persamaan tadi. Berarti yang sudah diketahui kan C. Maka di sini RC dulu tak tulis sama dengan 10 meter, mempunyai intensitas IC sebesar 16. Nah, yang pertanyaan yang A, RA yang jaraknya 4 meter, intensitasnya berapa? IA-nya berapa? Ya, tinggal kita masukkan tadi ya. IA boleh per IC sama dengan RC per RA kuadrat. IA yang kita cari dibagi IC-nya 16 sama dengan RC-nya 16, RC-nya 10. 10 dibagi 4 kuadrat. Ya, di sini berarti IA per 16 sama dengan 100 per 16. Perkalian silang 16 IA itu sama dengan 16 kali 100. Maka IA sama dengan 100 watt per meter persegi. Kemudian yang B, pertanyaannya adalah perbandingan intensitas bunyi di titik A dan titik B. Tinggal masukkan IA per IB sama dengan RB per RA kuadrat. Karena berbanding terbalik, tinggal kita masukkan R-nya. RB-nya di situ 8 per RA-nya 4 kuadrat sama dengan setengah 2/1 kuadrat. 4 dibanding 1. Lanjutkan. Taraf intensitas bunyi ini definisinya sebagai tingkat kebisingan sumber bunyi pada pendengaran manusia, pada telinga. Itu disebut dengan taraf intensitas bunyi. Semakin besar taraf intensitas bunyinya, maka tingkat kebisingannya semakin tinggi. Kebalikannya, kalau TI-nya rendah, maka tingkat kebisingan juga kecil. Persamaan umum dari taraf intensitas bunyi dituliskan bahwa TI sama dengan 10 log. 10 log I per I0. Dengan I0 adalah intensitas ambang, besarnya 10 pangkat min 12. Kemudian ada juga hubungan TI terhadap N, jumlah sumber bunyi. Dituliskan TI N sama dengan TI1 plus 10 log N. Ini hubungan TI terhadap N. N-nya adalah jumlah sumber bunyi. Kemudian yang ketiga, hubungan antara TI terhadap jarak atau radius tadi. Dituliskan bahwa TI2 sama dengan TI1 ditambah 20 log R1 per R2. Atau kita gunakan yang bawah, TI2 sama dengan TI1 min 20 log R2 per R1. Kalian perhatikan perbedaannya. Kalau yang atas ini R1-nya di atas per R2. Kalau yang min, R2-nya di atas per R1, berkebalikan. Ya. Kita masuk contoh soalnya nih. Hitunglah taraf intensitas bunyi yang memiliki intensitas 10 pangkat min 5 watt per meter persegi jika intensitas ambangnya 10 pangkat min 12. Dengan kita masukkan ke persamaan tadi, TI sama dengan 10 log
I per I0 sama dengan 10 kalikan log I nya 10 pangkat min 5 dibagi dengan 10 pangkat min 12 ya, sama dengan 10 log. Ini tinggal ke atas menjadi positif. 10 pangkat min 5 ditambah 12. Jadi pangkat berapa? 7 ya. Nah, ingat, saya ingatkan lagi bahwa log A pangkat N itu sama dengan N log A. Sehingga ini dapat turun ke sana. Menjadi 10 kali 7 itu log 10. Log 10 itu sama dengan 1. Menjadi 10 kali 7 kali 1 sama dengan 70 dB. Kita tulis juga di sini ada log 10 itu sama dengan 1. Oke, lanjut. Contoh yang kedua, di suatu tempat A yang berjarak 5 meter dari sumber bunyi S mempunyai intensitas 10 pangkat min 4. Jadi RA sama dengan 5 meter mempunyai intensitas IA sebesar 10 pangkat min 4 watt per meter persegi. Tempat B yang berjarak 500 meter dari sumber bunyi, berarti RB di sini. RB sama dengan 500 meter dari sumber bunyi menghasilkan, nah, IB kita nggak tahu. Pertanyaannya adalah hitunglah perbandingan taraf intensitas di titik A dan B jika I0-nya 10 pangkat min 12. Kalau kita belum tahu ya kita cari I-nya dulu, I di titik B dengan persamaan tadi. Ditanyakan perbandingan di sini. TIA dibanding TIB sama dengan berapa? Nah, kita cari I di B dulu. Jawab di sini ya. Kita gunakan perbandingan dulu. IA per IB sama dengan RB per RA kuadrat. Kalau IA-nya 10 pangkat min 4 per IB sama dengan RB-nya 500 per RA-nya 5 kuadrat ya. Dicoret menjadi 100 per 1 kuadrat. Maka di sini 10 pangkat min 4 per IB sama dengan 100 kuadrat, itu sama dengan 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 per 1, perkalian silang. 10 pangkat 4 IB sama dengan 10 pangkat min 4. Maka IB-nya sama dengan 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat 4. IB-nya ketemu 10 pangkat min 8 watt per meter persegi. Baru kita bandingkan TIA dibanding dengan TIB. TIA per TIB sama dengan ini 10 log I A per I0 dibagi 10 log IB per I0.
Ini kan sebelumnya bisa dicoret. Nah, tinggal kita masukkan log ini bisa menjadi pengurangan. Tonton masukkan langsung aja nggak apa-apa ya. Sama dengan log IA-nya tadi 10 pangkat min 4 ya. 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 12 dibagi log 10 pangkat min 8 per 10 pangkat min 12 sama dengan log 10 pangkat min 4 ditambah 12 pangkat 8 dibagi log 10 pangkat 12 ditambah min 8 sama dengan 4 ya, sama dengan 8/4 ya, atau 2/1. Ya, lanjut. Nomor 1, jika sebuah mesin jahit menghasilkan taraf intensitas sebesar ini, satu buah menghasilkan ini intensitasnya, TI-nya, maka hitunglah taraf intensitas bunyi yang dihasilkan oleh 10 mesin jahit. Satu mesin jahit intensitasnya ini. Kalau 100 mesin jahit ya 100 dikalikan I. Berarti nomor 1 itu 1 diketahui itu I itu sama dengan N kali I 1 itu aja ya, sama dengan 100 dikalikan 10 pangkat min 8 sama dengan 10 pangkat min 6. Ini adalah 100 mesin jahit, intensitasnya 10 pangkat min 6. Ditanyakan berapakah besar TI, tinggal masuk ke persamaan. TI sama dengan 10 log I per I0 sama dengan 10 log I-nya 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 12 ya, sama dengan 10 log 10 pangkat 6 sama dengan 60 dB. Kemudian nomor 2, diketahui taraf intensitas bunyi 1 ekor lebah adalah 10 dB. Berarti ini TI1 sama dengan 10 dB. Jika bunyi tiap lebah dianggap identik, maka hitunglah intensitas bunyi 100 ekor lebah. N-nya sama dengan 100. Maka TI-nya menjadi berapa? Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan yang tadi, TI2 tadi. TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N sama dengan 10 ditambah 10 log 100. 100 itu sama dengan 10 pangkat 2 sama dengan 10 ditambah 10 log 10 pangkat 2. Nah, 2 nya turun ke sini menjadi 10 ditambah 20 kali log 10 itu 1 kali 1 ya, sama dengan 30 dB. Nomor 2, kemudian efek Doppler ini terjadi akibat adanya perubahan
frekuensi yang didengar, frekuensi pendengar dengan frekuensi sumber bunyi. Mengapa terjadi perubahan? Karena adanya gerak relatif baik pada pendengar maupun pada sumber bunyi. Nah, ini keterangannya. Kalau sumber bunyi positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar. Kebalikannya kalau negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Kemudian pendengar dibalik, kalau pendengarnya positif jika pendengar mendekati sumber bunyi. Kebalikannya bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Ini harus paham kapan menggunakan min, kapan menggunakan plus. Contoh ini ada. Seorang pilot pesawat menerbangkan pesawatnya menuju menara bandara dengan mendengar bunyi sirene menara dengan frekuensi 36.000 Hz. Jadi nomor 1 itu diketahui frekuensi yang didengar. Fp sama dengan 3600 Hz. Jika sirene memancarkan bunyi dengan 2040, ini berarti frekuensi sumber dari sirenenya. Fs sama dengan 2040 Hz dan cepat rambat bunyi di udara V sama dengan 340 meter per sekon. Berapakah kecepatan pesawat? Ditanyakan V pendengarnya berapa. Jawab. Rumusnya tadi bahwa Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikalikan Fs. Karena pendengarnya mendekati sumber bunyi, maka di sini Vp-nya yang atas positif. Karena sumbernya diam, menara kan diam tidak bergerak, maka di sini Vs-nya sama dengan 0. Munculkan di sini Vs itu sama dengan 0. Masuk Vp-nya 36.000 sama dengan 340 ditambah Vp per 340 plus 0 dikalikan 2040. Lanjutkan di sini. Ini menjadi 360 3600 ya kali 340 per 2040 sama dengan 340 plus Vp. Nah, tinggal dicoret itu kan bisa. Yang kita coret berapa itu? 340 sama ini kan 6 ya. Nah, 3600 dibagi 6, 600 sama dengan 340 plus Vp. Maka Vp-nya sama dengan 600 dikurangi 340 sama dengan 260 meter per sekon. Ini adalah kecepatan pesawat mendekati menara. Nomor 2. Sini aja nomor 2 cukup lah ya. Nomor 2. Sumber bunyi memancarkan bunyi dengan frekuensi 500 Hz. Berarti di sini Fs sama dengan 500 Hz. Saling mendekat dengan pendengar. Kecepatan sumber Vs sama dengan 40 meter per sekon. Kemudian dan pendengar Vp, kecepatan pendengarnya 50 meter per sekon.
Jika kecepatan bunyi di udara sekian, maka berapakah frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar? Ditanyakan Fp-nya berapa. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikalikan Fs. Karena saling mendekati, maka pendengar positif yang sumber negatif masukkan 340 plus Vp, Vp-nya 50 dibagi 340 min Vs-nya 40 dikalikan 500 sama dengan 390 per 300 dikalikan 500. Dicoret aja nolnya, set itu. Nah, ini menjadi 130 dikalikan 5 sama dengan 650 Hz. Nah, ini soal-soalnya silakan nanti dicoba di rumah. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.